wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu. Perkenalkan, nama saya Juniarti Anjeli. Nama saya Yunika Putri. Nama saya Selita Tipa. Nama saya Ade Fadi Muzida. Nama saya Farin Tama. Sekian dari kami, terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian penyandang disabilitas. Ini menurut Prasetyo, disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat. Bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis, melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi. Kemudian, hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu. Ini ada 5 hak. Yang pertama ada disabilitas berhak atas pendataan khusus. Ini agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan khusus bagi para penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua ini ada disabilitas berhak mendapat sosialisasi pemilu, yaitu KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing. Semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan, huruf, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan. Terus hak yang ketiga ini ada disabilitas berhak mendapat TPS yang sesuai. Ini artinya KPU dan KPUD perlu membuat tempat pemungutan suara khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kemudian ada disabilitas berhak mendapat surat suara khusus. Ini nih artinya KPU dan KPUD juga wajib mengadakan surat-surat khusus dengan huruf braille untuk penyandang tunanetra. Hak yang terakhir ini ada disabilitas berhak mendapat pendampingan. Ini penyelenggaraan pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu undang-undang yang mengatur penyandang disabilitas dalam pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 5 disebutkan penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan contoh kasus penyandang disabilitas dalam pemilu. Berdasarkan data yang dikeluarkan Perhimpunan Jiwa Sehat, ada sebanyak 3.000 pengidap disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilu tetap pada penyelenggaraan Pilkada 2017 di Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan KPU dan lembaga sosial jika pengidap disabilitas juga memiliki hak pilih dalam pemilu dan ketiadaan eKTP yang merupakan syarat wajib seorang terdaftar sebagai pemilu tetap. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu saya sendiri, tentang peran pemerintah dalam pemilu untuk penyandang disabilitas. Pemerintah dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai hak pemilih ini bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya instruksi dalam proses pemilu. Dukungan dari pemerintah ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak suara dan partisipasi politik semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dihormati dan dipenuhi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri kelima. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan akomodasi serta fasilitas penyandang disabilitas dalam pemilu. Yang pertama, bentuk dukungan atau pengakomodasian kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam pemilu. Yang kedua, TPS yang ramah disabilitas. Yang ketiga, bilik suara khusus. Yang keempat, petugas yang terlatih untuk membantu dalam proses pemilu. Yang kelima, surat suara dalam braille atau aksesibilitas elektronik. Oke, ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami.
Pentingnya kebijakan dan tindakan yang memastikan inklusi dan aksesibilitas penuh bagi mereka dalam pemilu. Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, peran pemerintah sangat krusial dalam menyediakan fasilitas, dukungan, dan informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dengan mudah dan setara. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.